Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Presidium Forhati Kota Malang dan seluruh pengurus Forhati Kota Malang, dan yang saya banggakan seluruh pendengar setia channel YouTube Forhati Kota Malang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di dalam momentum bulan Ramadan pada tahun ini Forhati Kota Malang mempunyai program kerja rahmah, yaitu Ramadan Ilmiah Ilahilah Penuh Berkah. Marilah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas buku dari Kiai Haji Khalil Nafis LC PhD dengan judulnya Menyikapi Tabir Puasa Ramadan, dan akan membahas salah satu subjudul dari buku tersebut, yaitu tentang 7 hikmah mengerjakan puasa. Perlu diketahui bahwa tidak ada makhluk yang diciptakan di dunia ini dengan sia-sia. Begitupun dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perintah atau larangannya, yang semuanya itu mengandung hikmah. Namun ada kalanya hikmah itu dapat dirasionalisasikan dan kadangkala pula tidak dapat dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Demikian juga dengan perbuatan, di mana perbuatan maksiat atau keburukan pasti akan mendapatkan mudorot atau bahaya. Dan begitupun dengan perbuatan yang dilakukan dengan ketaatan akan menimbulkan manfaat atau ganjaran yang baik, termasuk perintah ibadah berpuasa. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita bahas 7 hikmah dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, puasa dapat menyucikan jiwa untuk selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Saat orang melaksanakan ibadah puasa, maka orang tersebut telah rela meninggalkan segala sesuatu yang haram untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana berikut: "Demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, sungguh aroma mulut orang yang sedang berpuasa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih harum daripada semerbak minyak misik." Orang yang sedang berpuasa telah meninggalkan makanannya, telah meninggalkan minumannya, telah menahan syahwatnya. Akhirnya dia bisa mengembalikan kesucian jiwanya dengan bertakwa. Kedua, hikmah berpuasa yaitu adalah puasa dapat menjaga dan mengobati penyakit raga dan jiwa. Tetapi lebih utama adalah terapi untuk kesehatan jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia ini tercipta dari tanah liat yang ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika umat manusia lebih dominan pengaruh tanah liatnya, maka cenderung berbuat yang rendah atau hina. Demikian juga ketika ruhnya yang lebih dominan, maka manusia tersebut akan mencapai kemuliaannya yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia kepada tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh." Quran Surat At-Tin ayat 95. Ketiga, hikmah berpuasa adalah puasa dapat melatih keuletan, kegigihan, dan kesabaran, di mana ketiga faktor tersebut tidak bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi. Tidak mungkin dapat mencapai cita-cita yang tinggi tanpa kesabaran untuk meraihnya, tanpa keuletan dan tanpa kegigihan untuk meraihnya. Begitupun dengan berpuasa.
Selanjutnya yang hikmah yang keempat adalah gejolak hawa nafsu adalah pendorong seorang untuk berbuat asusila. Pada kesempatan ini banyak sekali terjadi kehidupan seks bebas yang mungkin sudah diketahui oleh para orang tua dan juga kaum milenial. Saat ini banyak terjadi kehidupan seks bebas sehingga menimbulkan penyakit yang menular karena seks bebas yang menyimpang tersebut. Sedangkan dengan ibadah puasa pada notabene adalah bisa menahan hawa nafsu tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah menikah. Maka jika belum mampu menikah, maka hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menjadi terapi peredamnya. Selanjutnya hikmah yang kelima yaitu puasa dapat mengasah rasa syukur dan merasakan betapa berharganya karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena saat orang melaksanakan ibadah puasa, betapa pedihnya dia menahan lapar, dia menahan haus, dia menahan syahwatnya. Dan demikian itu, maka rasa syukur yang akan timbul dari berpuasa tersebut dan juga merasakan betapa berharganya karunia Allah yang sudah diberikan selama ini yang tidak kita sadari. Selanjutnya, hikmah yang keenam adalah puasa yang berlaku umum kepada semua umat Islam dapat menjadi pelajaran penting betapa semuanya dapat merasakan kemiskinan dan kekurangan dalam waktu tertentu, meskipun di antara mereka berkecukupan. Maksudnya adalah betapa dengan kita berpuasa menahan rasa haus, menahan rasa lapar itu biasa dirasakan oleh, mohon maaf, orang-orang miskin yang sehari-harinya mungkin mereka telah merasakan lapar, merasakan haus, yang itu hanya kita rasakan selama bulan Ramadan. Dan hikmah yang keenam ini akhirnya membawa kita pada pentingnya semuanya dapat merasakan kemiskinan dan kekurangan. Akhirnya terjadi kepedulian sosial di antara kita semua, baik orang yang berkecukupan atau tidak berkecukupan, kita dapat saling membantu untuk saling memberikan manfaat satu sama lain. Selanjutnya yang ketujuh adalah puasa dapat mengangkat derajat manusia menuju ketakwaan yang sejati. Sebab saat berpuasa telah melatih organ tubuhnya dan batinnya untuk meninggalkan perilaku tak terpuji dan mengasah ketakwaannya, di mana dengan berpuasa kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berlomba-lomba beribadah, kita berpuasa, sholat tarawih, tadarus yang mungkin tidak dilakukan selama di luar bulan Ramadan, dan itu akan menjadikan keimanan kita, ketakwaan kita meningkat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, di mana 1 tahun sudah kita merasakan tidak berpuasa, akhirnya kita merasakan berpuasa lagi kembali kepada Ramadan kali ini yang alhamdulillah dengan keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Marilah kita pupuk rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama peduli terhadap sesama manusia dan marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian dari saya, semoga ada manfaatnya dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih para pendengar setia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.